I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust in your promises. I can trust in Him, can trust in Him. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya minggu ini? Wah, masih tetap semangat dan masih tetap sukacita kan? Ya, jangan pernah bosan ya, walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi kalau Ri harap dan kakak-kakak Rocky harap adik-adik tetap semangat beribadah. Gak kerasa ya, minggu ini sudah minggu terakhir
di bulan Juni. Wah, siapa yang sudah terima rapot? Wah, ada ya, udah ada yang terima rapot. Gimana nilainya? Bagus? Bagus dong Kak, karena adik-adik kan belajar di rumah ya, jadi nilainya juga bagus. Selamat ya buat adik-adik yang sudah naik kelas ya, selamat Kak Lori ucapkan ya. Selamat datang buat adik-adik Rocky kelas 3, sekarang sudah menjadi Rocky kelas besar, kelas 4 ya. Wah, good. Dan adik-adik yang TK, sudah TK B, naik ke kelas 1 SD ya. Wah, luar biasa kalian ya. Oke, gimana? Obedient rewards-nya masih berjalan loh ya. Ya. Jangan lupa kita pas bulan Juli nanti kenaikan kelas, kalian memasuki tahun ajaran baru, dan Kak Lori belum kasih bocoran nih tanggalnya berapa. Nanti ya ada pengumumannya ya. Nanti akan diumumkan kapan kalian akan menukarkan obedient reward kalian, yaitu uang-uangan Rocky ya, yang selama ini Kak Lori catat ya. Caranya juga hampir sama kayak yang tahun lalu. Jadi nanti Kak Lori akan posting gambar-gambar atau barang-barangnya di Instagramnya Rocky Balikpapan. Nanti mama papa pastinya memilih dengan menuliskan kode, dan juga kalau ada tambahan warna atau apa tinggal dituliskan, nanti tinggal di WA-kan ke Kak Lori ya. Nanti Kak Lori akan catat apa tukaran barang kalian, dan nanti akan diambil di hari tertentu ya. Nanti harinya kapan, tunggu aja ya adik-adik, nanti akan diumumkan. Yang penting sistemnya sama kayak yang sebelumnya ya, yang tahun lalu kita tukeran ya. Jadi nanti ingetin ya, kalau sudah waktunya ingetin mau apa-apa. Jangan sampai lupa, aku mau nukerin uang-uang Rocky aku yang banyak banget yang adik-adik sudah kumpulkan ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Oke, ya lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu yang sempurna. Sekarang kami akan memulai ibadah Rocky. Biarlah Roh Kudus memberkati kami dari awal sampai akhir, dan berkatilah kakak-kakak Rocky kami. Biarlah perlindungan-Mu sempurna atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin ya, nggak jenuh-jenuh nih Kak Lori. Sebelum kita memuji Tuhan, Kak Lori mau ingetin kalian lagi, jangan lupa yes, Alkitab ya, walaupun nanti ada ayatnya yang ditampilkan, tetapi Kak Lori mau harus baca Alkitab ya, dan juga buku catatan. Jadi adik-adik yang sudah bisa menulis, tolong dicatat ya poin-poinnya, atau enggak ada ayat yang bagus boleh dicatat. Oke, yuk, sudah siap kita memuji Tuhan? Siap Kak, bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri sama-sama semuanya. Kak Lori akan undang Kak Nona bersama Kak Lori untuk memuji Tuhan. Ayo adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku,
for you, always cares for you. You know he'll see you through, he's always there for you. Give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares about you. Give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares so much about you. What are you worried about now? Trying to figure it out now. God knows right where you are now. You know it's all in his hands now. Because he cares for you, always cares for you. You know he'll see you through, he's always there for you. Give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares about you. Give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares so much about you. Give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares about you. Give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares so much about you. Hai, shalom adik-adik, apa kabar? Seneng banget Kak Yanti bisa ketemu sama adik-adik walaupun secara virtual ya dalam ibadah Rocky online pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, Kak Yanti buka masker dulu ya. Oke, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan semuanya, tutup matanya, nggak ada yang main-main ya, serius karena kita mau dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh sehat semuanya dalam perlindungan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yeay. Nggak rasa nih ya, kita udah di minggu keempat di bulan Juni. Udah tengah tahun ya 2021, nggak rasa. Nah, Kak Enti mau review sepanjang bulan Juni ini ya, kita belajar tentang satu kata. Kira-kira apa yuk katanya? Apa? Iya, inisiatif ya. Coba diucapkan lagi, inisiatif ya, inisiatif kue apa sih Kak itu Kak? Bukan kue, ya itu kata, satu kata yang keren ya, itu harus jadi gaya hidup kita ya, jadi anak-anak Rocky yang punya inisiatif. Kita udah belajar waktu itu, kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ya. Kita pernah belajar inisiatifnya Petrus, ya Pak ya kan? Nah waktu Petrus mereka murid-murid Yesus ada di tengah danau, kemudian Yesus datang dan Petrus bilang, izinkan aku yang datang kepada Yesus tuh. Jadi Petrus punya inisiatif untuk berjalan di danau ya, menuju kepada Yesus. Itu apa sih? Ada iman yang Petrus tunjukkan gitu loh. Kan nggak mungkin nih ya manusia bisa jalan di tengah danau. Nah disitulah inisiatifnya Petrus yang keren. Oke, kemarin minggu kedua juga kita udah belajar dari seorang Maria ya, dimana dia meminyaki kaki Yesus. Kemudian dia melap kaki Yesus yang sudah diminyaki itu pakai rambutnya ya. Nah adik-adik, kita belajar apa sih dari Maria? Maria itu punya inisiatif untuk memberikan hartanya gitu ya. Kalau orang dulu ya adik-adik,
kalau mereka kerja biasanya bentuk tabungannya itu minyak wangi. Nah, kalau zaman sekarang kan kita pakai minyak wangi tinggal cit gitu ya, ada semprotannya gitu. Nah, kalau zaman dulu nggak bisa, kalau mau pakai ya udah dihancurkan gitu. Jadi kalau misalnya satu bahasanya itu kayak satu buli-buli gitu ya, satu tempat gitu ya. Ada dia punya minyak wangi nggak sih di rumah gitu ya. Kemudian itu harus dihancurkan benar-benar supaya minyak wanginya itu terkeluar. Nah, itulah kita belajar dari tokoh Alkitab kita itu namanya Maria, keren ya, dengan penuh kerendahan hati ya. Dia mau menyerahkan gajinya dia, istilahnya gitu ya. Upahnya Maria itu untuk meminyaki kaki Yesus. Bahkan dia rela dengan rendah hatinya dia itu ya melap kakinya Yesus itu dengan rambutnya. Wow, hebat ya. Jadi dari inisiatif kita bisa belajar iman. Dari inisiatif kita bisa belajar kerendahan hati. Wow, hebat ya. Nah, minggu kemarin Kak Deborah juga mengajarkan kita tentang Sakeus. Sakeus orang pendek, kecil benar dia gitu ya. Nah, dia mau lihat Yesus sampai dia naik ke atas pohon. Kemudian Yesus bilang, Sakeus turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Waktu Sakeus mengalami perjumpaan dengan Yesus, apa yang diubahkan adik-adik? Dia rela mau mengganti semua orang yang sudah diambil ya, mungkin suka ini ya, jatah-jatahnya gitu ya. Nah, boleh nanti Sakeus akan kembalikan semuanya gitu. Kalau ada yang aku rugikan, kata Sakeus, aku akan mengembalikannya, dia bilang. Wah, hebat ya. Jadi dari satu kata namanya inisiatif, kita bisa belajar banyak hal. Kak Yanti berdoa, kakak-kakak Rocky berdoa supaya adik-adik menangkap firman Tuhannya. Ya, kalau kita punya inisiatif, maka kita harusnya punya iman kepada Yesus. Kalau kita punya inisiatif, harusnya kita rendah hati. Ya, belajar untuk rendah hati. Nah, hari ini, minggu terakhir nih ya, di bulan Juni, kita belajar dari Yesus sendiri. Emangnya Yesus ada punya inisiatif, Kak? Iya dong, Yesus kita kan hebat ya. Jadi hari ini kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus ya. Belajar apa? Yuk kita lihat Yohanes 5 ayat 6 ya. Kita buka Alkitabnya, yuk kita pencet. Koko Icat udah siapin di bawah ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Oke ya itu. Nah, oke adik-adik. Jadi Kak Yanti ulangin ya. Jadi sepanjang bulan ini kita udah belajar tentang inisiatif. Nah, inisiatif itu punya dua arti. Ya, punya dua arti. Adik-adik harus paham. Yang pertama, ya, inisiatif itu artinya adalah kemampuan untuk mulai melakukan sesuatu tanpa disuruh orang lain. Ya, jadi yang pertama, inisiatif adalah kemampuan untuk mulai melakukan sesuatu tanpa disuruh orang lain. Ya, jadi inisiatif itu kita melakukannya nggak perlu disuruh-suruh, mandi nggak perlu disuruh. Ibadah Rocky online nggak perlu disuruh, baca Alkitab nggak perlu disuruh, ya, hafalkan ayat udah nggak perlu disuruh lagi gitu ya, merapikan tempat tidur, merapikan buku-buku gitu ya, nggak perlu disuruh-suruh. Nah, itu namanya inisiatif. Arti yang kedua dari inisiatif adalah kemampuan untuk mengambil alih tanggung jawab sebelum orang lain melakukannya. Ya, lihat sampah nih ya di depan mata, bukan sampah kita ya, bekas permen mungkin atau bekas susu kemasan mungkin atau bekas jajan yang bukan kita yang melakukannya gitu ya. Kemudian
karena ada di depan mata kita, namanya inisiatif, kita langsung ngambil, kemudian cari tuh di tempat sampah. Itu namanya mengambil alih tanggung jawab. Adik-adik bisa ngikutin ya. Jadi ada dua artinya ya, ada dua. Tanpa disuruh orang lain, tapi juga yang kedua adalah mengambil alih tanggung jawab sebelum orang lain melakukannya. Ya, oke. Nah, adik-adik, proses meniru ya sebuah sifat itu bisa terjadi waktu ada kedekatan. Contoh ya, waktu kita akrab dengan sesuatu atau seseorang, maka biasanya sifat-sifatnya tersalur kepada kita. Misalnya kita punya seorang artis idola gitu ya. Baru-baru ini kan rame nih ya, sebuah makanan cepat saji mengangkat satu tokoh K-pop ya, dan ngantrinya sampai lama gitu. Jangan-jangan adik-adik juga ikut ngantri papa mamanya ya. Itu sampai di beberapa kota sampai ditutup, nggak boleh beredar itu jenis makanan itu gitu ya. Nah, contoh aja deh ya, BTS misalnya, asik ya. BTS, semua tentang BTS, mulai cara narinya, cara bajunya gitu ya. Padahal itu kan cowok-cowok ya. BTS kan cowok ya. Nah, pokoknya siapapun, adik-adik suka siapa? Kalau yang suka olahraga, basket misalnya, tokoh basket yang sudah meninggal misalnya Kobe Bryant, bener nggak ya nyebutnya? Kobe gitu. Kan barangkali mungkin di kamar kita suka pasang gitu ya. Kita suka niru cara dia ngomong gitu. Kalau suka sepak bola, MU misalnya. Kayak itu ketawa karena Koko Icet sukanya MU gitu ya. Kayak itu sukanya Arsenal tapi nggak pernah ngikutin lagi. Nah, jadi kalau kita suka siapa? Tokoh artis idola kita gitu. Nah, biasanya tanpa kita sadarin nih adik-adik ya, kita ngikutin tuh cara dia pakai baju ya, cara dia bicara gitu. Bahkan sampai gaya rambutnya kadang-kadang kita ikutin. Itu namanya proses meniru. Ya, proses meniru. Nah, itu kan artis idola yang jauh ya, kita nggak pernah ketemu. Atau mungkin kita punya teman akrab, punya teman dekat. Nah, secara tiba-tiba kita bisa suka sama hal yang sama, padahal sebelumnya enggak, gitu ya. Sebelumnya enggak suka suka nonton drama Korea sama-sama. Masa anak Rocky ada yang suka nonton ya? Ada kali ya. Ada mungkin ya, karena mamanya nonton, anaknya juga nonton. Nah, jadi dulunya nggak suka nih drama Korea, tapi begitu teman dekat kita, sahabat kita bilang, ih yang serial ini keren banget loh, artis cowoknya ganteng banget gitu ya, contoh itu ya. Nah, biasanya adik-adik sama sahabat kita ya, itu bisa karena akrab, itu bisa menghasilkan yang namanya kita suka terbuka, kita suka cerita sama dia. Aku lagi jengkel loh, abisnya mainanku direbut sama adekku gitu. Kita suka cerita tuh sama sahabat kita, sama teman kita. Nah, Yesus juga gitu. Yesus punya semua sifat dan karakternya Tuhan. Karena ia dekat dengan Bapa. Ya. Jadi kedekatan kita dengan seseorang itu membuat kita jadi mengikuti gayanya dia gitu. Nah, Yesus selalu mengandalkan tuntunan Roh Kudus. Ya, adik-adik, Tuhan kita itu adalah Allah yang kreatif. Buktinya, Dia ciptakan dunia ini. Dia ciptakan manusia. Bahkan ya, kalau adik-adik perhatikan, kakak adik itu kan bisa beda. Ya, rambutnya walaupun sama-sama keriting, tapi keritingnya itu ada bedanya gitu. Jadi itulah kreatifnya Tuhan. Itulah kreatifnya Tuhan. Tuhan selalu memiliki sifat yang dinamis. Sifat dinamis itu bergerak. Ya, terbuka, bergerak itu dinamis. Nah, kedekatan Tuhan Yesus dengan Bapa di sorga itulah menghasilkan inisiatif untuk melakukan kreativitas dari Bapa. Ya, nah adik-adik, inisiatif itu nggak bisa dikondisikan oleh sebuah keadaan,
ini sesuatu yang mengalir keluar dari dalam hati kita. Ya, mengalir keluar. Ingat tadi Kak Yanti udah sebutkan arti dari inisiatif. Ya, tanpa disuruh. Nah, salah satu hal yang bisa memicu adanya inisiatif karena ada tujuan. Ya, ada tujuan. Oke. Ya, kita dari rumah misalnya mau ke mall, ke Iwoka, ke Pentaka, ke BCK, itu kan tujuan. Ya, tujuan. Nah, Yesus mampu berinisiatif karena ia tahu dengan jelas apa tujuan yang dikehendaki oleh Bapaknya yang di surga. Ya, setiap pagi Yesus selalu berdoa untuk memastikan tujuannya Yesus tetap sesuai, ya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapaknya di surga. Bahkan Tuhan Yesus berdoa supaya ia tahu dengan tepat apa yang harus ia lakukan hari itu. Ya, Yesus kalau berdoa selalu pagi-pagi deh. Ya, pagi-pagi. Kalau adik-adik buka Alkitab ya, selalu ya. Yang mengisahkan tentang Yesus itu kan kehidupan Yesus ada di kitab Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Ya, adik-adik buka Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 kitab awal dari Perjanjian Baru. Nah, di situ bisa melihat bagaimana kehidupan Yesus. Alkitab tulis ya, selalu dibilang gini, pagi-pagi benar. Nah, itu bahasa Alkitab. Pagi-pagi benar itu berarti pagi, ya pagi gitu loh. Ya pagi. Nah, salah satu penghalang nih ya, kita udah memutuskan nih untuk punya inisiatif. Ya Kak, aku mau jadi anak yang berinisiatif tanpa disuruh-suruh. Aku mau ambil tanggung jawab yang bukan aku, yang harusnya bukan aku gitu ya. Aku mau jadi anak Rocky yang punya inisiatif. Tapi ya ada penghalangnya, ada hambatannya. Nah, salah satunya adalah namanya ketakutan. Ya, ketakutan itu bukan karena ngelihat hantu ya. Gak usah takut sama hantu. Alkitab bilang gini, roh di dalam kita lebih besar daripada semua yang ada di dunia ini. Amin. Ya, jadi takut ditolak mungkin gitu, takut salah, ya takut salah. Tapi kalau aku salah dimarahin mama Kak gitu ya. Takut gagal. Nanti kalau aku nggak belajar nilaiku jelek. Ya iya sih, kalau nggak belajar pasti nilai jelek gitu ya. Takut gagal, takut malu gitu ya. Banyak hal, ketakutan. Nah, tapi dengan kita sadar bahwa tujuan kita adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang penting. Nah, ini akan memberi keberanian buat kita untuk mencoba melakukan. Ya, oleh karena itu, adik-adik, inisiatif itu akan lebih mudah kita lakukan nih kalau kita punya motivasi yang benar. Katakan motivasi sama tujuan sama ya, motivasi yang benar ya. Karena gini, motivasi kita karena kita mengasihi. Alkitab bilang gini, kasih itu melenyapkan ketakutan. Oke ya. Nah, hari ini kita belajar dari Yesus. Yesus punya tujuan ya. Yesus punya motivasi untuk mengasihi. Makanya dia punya inisiatif ya, dia punya inisiatif. Tadi ayat bacaan kita, dia punya inisiatif untuk menyembuhkan orang. Ya, jadi Yesus kalau datang ya ke suatu tempat gitu ya, desa-desa atau kota-kota, kemudian ada orang sakit, Yesus tanya gini, maukah engkau sembuh gitu? Ya, maukah engkau sembuh? Nah, Yesus punya tujuan. Dengan orang itu sembuh, orang itu bisa bercerita bahwa Allah itu Allah yang baik gitu. Ya. Oke. Kak Yanti sudah selesai. Kita mau menghafal ayat hafalan, ya. Ya, hari ini kita belajar dari kehidupan Yesus, ya punya tujuan, ya, punya motivasi ya dalam berinisiatif. Kita hafalkan ayatnya untuk kelas kecil. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Jangan lupa di syuting. Di syuting kemudian adik-adik kirim ya ke kakak-kakak Rocky. Ya, mulai dari kelas kecil dulu. Kelas kecil, belum sekolah, TK gitu ya, sampai kelas 3. 1, 2, 3 SD. Kelas kecil, yuk. Yohanes 6 ayat 11. 1, 2, 3.
Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, jadi Yesus ambil roti, kemudian bagi tuh, disuruh orang yang banyak ngikutin Yesus, ya kan. Kalau disuruh pulang capek tuh, hari udah malam, di situ tempatnya tidak ada warung-warung gitu. Nah, jadi Yesus suruh duduk-duduk, kemudian Yesus ambil roti. Itulah inisiatif. Mujizat Yesus terjadi waktu Yesus berinisiatif untuk ngambil roti dan mengucap syukur. Nah, ya. Jadi latih diri kita untuk punya inisiatif, selalu mengucap syukur, nggak pernah komplain, jangan pernah mengeluh. Itu Yohanes 6 ayat 11, ayat hafalan kelas kecil. Sekarang kelas besar, ya kelas 4, 5, dan 6. Yohanes 5 ayat 19, Yohanes 5 ayat 19, 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Kalian tuh ulangin ya. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Oke, itu dia ayat hafalan kitab hari ini ya, kelas kecil dan kelas besar. Hari ini kita belajar dari kehidupan Yesus. Yuk, kita belajar seperti Yesus, punya inisiatif. Kenapa bisa punya inisiatif? Karena ada tujuan, ada motivasi, ya. Tujuan, ada motivasi. Memang ada penghalangnya, ada hambatannya, ketakutan misalnya ya. Tapi jangan mau tinggal di dalam penghalang atau hambatan itu. Yuk kita rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin belajar, walaupun belajarnya juga masih secara online, ibadah rokinya juga masih secara online. Ayo, jangan patah semangat ya. Ayo tetap beribadah secara serius. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami belajar dari kehidupan Yesus untuk memiliki inisiatif. Waktu kami dekat dengan Bapa, dekat dengan Yesus, maka kedekatan itu menghasilkan sesuatu yang berbeda Tuhan. Kami memiliki gaya hidup Yesus, gaya hidup yang memiliki inisiatif untuk memberi, untuk membantu orang Tuhan. Kami berdoa biar kehidupan kami sebagai anak-anak roki, kami memberikan keteladanan buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, materikan firman-Mu di dalam hidup kami dalam nama Yesus. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lori. Pastinya kita akan beraktivitas, tapi aktivitas kali ini nggak buat-buat ya, nggak menghasilkan karya, tapi kita akan bereksperimen. Karena udah lama ya kita nggak melakukan eksperimen ya. Nah, hari ini Kak Lori akan mengajak kalian untuk bereksperimen. Eksperimennya kayak apa Kak? Ya kayak apa ya? Nanti ya kita sama-sama ya. Yang pertama Kak Lori jelaskan dulu bahan eksperimen yang akan kita pakai hari ini. Mudah ya. Kakak harap sih di rumah Mama pasti punya ya bahannya ya. Yang pertama sih Kak Lori butuh satu wadah ya. Ini Kak Lori ada piring ya, piring. Terus yang kedua adalah Kak Lori butuh merica. Nggak usah lah, tampilin aja ya, walaupun mereknya nggak disponsori ya. Ini Kak Lori bawa yang saset ya, tapi kalian nanti bisa minta sama Mama minta bubuk merica dong sedikit ya. Nggak terlalu banyak kok ya, kalian siapkan aja. Tapi hati-hati ya sama bubuk merica ya, takutnya kalian nanti asim gitu ya. Ya, jadi sedikit aja, nanti kita akan pakai bubuk merica. Dan yang kedua Kak Lori bawa, ini sudah Kak Lori wadah, ini adalah sabun
pencuci piring ya. Nanti kalian juga bisa minta sama mama sedikit aja ya. Nggak usah banyak-banyak, ini kalori karena kalori harus bawa ke sini, jadi kalori bawa wadah yang agak banyak. Kita cuma butuhnya sedikit aja, nanti kalori akan contohkan ya. Nah, yang selanjutnya kita butuh air. Nah, air itu nanti bisa dipakai secukupnya ya, nggak terlalu yang banyak ya. Kita mulai aja ya eksperimennya ya. Coba kalori mau tanya dulu deh sebelum kalori tarik Kak Icat untuk mendekat. Tadi kayaknya Kak Yanti cerita tentang apa? Inisiatif Kak, karena masih rangkaian inisiatif. Yes, dari toko Alkitab yang kalori gemari juga tuh. Yang kalori kasihi juga, ya kalori cintai juga ya. Siapa? Yes, Tuhan Yesus. Jadi hari ini kalorimu kasih nama, eksperimennya adalah dekat dengan Tuhan Yesus. Ya tadi kalori juga denger ya. Kayaknya kalau kita mau melakukan inisiatif tuh harus ada motivasi atau tujuan. Great, betul ya. Tadi juga ada penghalangnya ya, kalau nggak salah ya, Kak Yanti juga sebutkan tadi. Wah, ternyata ada hambatan dan penghalang kita untuk melakukan inisiatif ya, adalah yes, ketakutan. Nah, sekarang yuk kita sama-sama bereksperimen ya. Yuk Kak Icat tolong dekatkan kameranya ke arah piringnya Kak Lori ya, biar kelihatan. Oke? Siap ya, kalian juga di rumah siap ya, kalian juga pasti sudah menyiapkan ya. Yuk, yang pertama kita tuangkan airnya dulu ya. Air di dalam piringnya ya. Nggak usah banyak-banyak adik-adik, cukupnya aja. Nah, cukupnya kalori segini nih ya. Nah, segini ya, jangan terlalu banyak juga nanti luber ya. Sedikit aja. Ya, sudah, airnya sudah dituangkan. Terus kita akan kasih bubuk mericanya. Sebentar Kak Lori buka kemasannya dulu. Mudah-mudahan nggak bikin Kak Lori bersin ya. Nah, nanti kalori haji gitu. Ya, yuk kita tabur ya mericanya. Kita tabur ke dalam airnya ya. Ini Kak Lori sudah tabur ya. Nggak usah banyak-banyak ya adik-adik, secukupnya aja. Nah, ya. Yuk kalau kita udah taburkan ya, nih kalori cukup segini ya. Jadi kalau boleh ibarat, air adalah Tuhan Yesus dan merica itu kita sendiri ya, kalori kalian ya. Ini kan kalau misalnya dijadikan satu begini kan kayaknya kita sangat dekat sama Tuhan Yesus ya. Ingat ya, Tuhan Yesus kan sangat dekat dengan Bapaknya ya, seperti juga kita ya. Kita juga dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, gimana coba cara kita supaya dekat dengan Tuhan Yesus? Ya dengan beribadah, ya dengan berdoa, dengan membaca Alkitab tiap hari ya. Itu kegiatan atau hal-hal rohani yang membuat kita dekat dengan Tuhan Yesus. Betul? Betul. Tapi kadang ada hambatannya, ya, ada penghalangnya. Apa itu? Aku malas Kak. Lebih asik game Kak baca Alkitab Kak. Nah, kalau hal-hal seperti itu buat kita jauh nggak dari Tuhan Yesus? Jauh ya? Benar? Benar kan? Nah, kalau kita misalnya mau baca Alkitab rajin, kita pasti butuh motivasi dalam diri kita, betul nggak? Ya, tapi kalau sudah malas, itu kayaknya kalau untuk membangkitkan motivasi, wah susah banget tuh. Bener nggak kata kalori? Betul ya. Nah, kita ambil sedikit sabun pencuci piring ya. Sabun cair ini kita taruh di tangan kita, boleh di jari telunjuk kalian ya. Nah, kalian dekat deh reaksi apa yang akan ditimbulkan ketika jari yang ada sabun ini. Nah, lihat tuh. Ya, mericanya tadi kelihatan nggak Kak Icat ya? Dapat ya? Tuh, mericanya langsung menyebar ya adik-adik. Dia langsung menjauh gitu ya. Kalau tadi cepat banget ya. Kalian boleh tadi kalian perhatikan ya. Ini sudah tidak biasa ya. Tadi reaksinya yang pertama itu lihat mericanya yang tadi berbaur dalam arti dekat banget ya dengan air nih ya. Ketika itu ya menjauh. Karena ada halangan ini yang malas tadi kata kalori ya. Jadi ketika kalian mulai malas berdoa, malas roki online, malas baca Alkitab, malas bermesbah, malas memuji Tuhan, otomatis kita menjauh dari Tuhan Yesus. Betul kan? Betul. Maka dari itu kalori ingin bagikan ke kalian
Jangan malas ya adik-adik, tetap harus konsisten, tetap harus continue ya, berjalan terus ya. Kita semua masih belajar. Kak Lori juga di sini masih belajar, sama adik-adik juga belajar ya. Kita belajar terus dekat dengan Tuhan Yesus ya. Karena ya tadi inisiatif ya harus ada tujuan. Tujuan itu sama kayak motivasi ya. Makanya kalau ada motivasi ya kalian akan berinisiatif ya dalam segala hal. Tadi dari rangkaian pertama Petrus, tadi Maria, terus Zakheus dan sekarang Tuhan Yesus, semua kan inisiatif ya, melakukan sesuatu tanpa dipaksa gitu ya. Oke, gampang kan eksperimennya kali ini? Walaupun mungkin kalian udah ada yang pernah nyoba, tapi nggak apa-apa ya. Ini Kak Lori kaitkan dengan cerita hari ini ya. Jadi kita dapat sesuatu ya dari cerita hari ini, dan penggambarannya ada di eksperimen ini ya, merica ini ya. Jadi gimana kita tetap menyemangati atau memotivasi diri kita untuk terus dekat dengan Tuhan Yesus melalui ya itu tadi, berdoa, beribadah, baca Alkitab ya. Terus semangat ya adik-adik. Jangan lupa Kak Lori mau lihat bagaimana merica kalian kalau istilah bahasa gaul sini bahambur gitu, bahambur ya, dia menjauh. Kak Lori mau lihat, jadi eksperimennya divideokan ya, nanti dikirimkan ke Kak Lori. Sip? Oke sip, thank you adik-adik, dan sampai jumpa di aktivitas berikutnya, bye-bye. Oke, kita udah selesai ibadah Rocky online minggu ini. Ya, kita udah puji-pujian tadi, seru banget. Kemudian kita udah denger firman, kita udah eksperimen tadi sama Kak Lori. Kak Lori. Nah, kita mau selesai ibadah Rocky online kita hari ini ya. Jangan lupa tetap semangat untuk ibadah Rocky online ya, walaupun masih secara virtual, secara online, tapi harus memiliki semangat. Oke adik-adik, yuk kita berdoa. Kak Yanti akan berdoa buat adik-adik semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami memberkati bangsa yang kami cintai, Indonesia. Kami memberkati kota di mana kami tinggal, Tuhan, Balikpapan. Kami berdoa biar kemurahan Tuhan ada atas bangsa dan kota kami, Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan akan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kemurahan-Mu akan terus nyata dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kami semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selesai dengan ibadah Rocky online kami pagi hari ini, Tuhan. Biar kehendak Tuhan buat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Mari genggam erat dua tangan kita katakan kepada dua tangan kita sama-sama, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Oke, buka tangannya semuanya, terimalah berkat Tuhan turun atas kalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, berlimpahlah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.